Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu dosen dan guru penguji dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Dahniar, guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 5 Lemban Cina, Bantaeng. Juga sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Pertama tahun 2024 di LPTK IAIN Sultan Amai, Gorontalo dengan nomor NIM 237072019. Pada hari ini, Kamis 17 Oktober 2024, akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri 5 Lemban Cina, Bantaeng di kelas 6 dengan judul materi Beriman kepada Qada dan Qadar. Berikut ini uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. SD Negeri 5 Lembang Cina, Bantaeng terletak di Jalan Merpati nomor 23, Kota Bantaeng, Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, sehat luar biasa. Ulang, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, sehat luar biasa. Iya, alhamdulillah sehat luar biasa. Nah, sekarang ya hari ini kita ada yang tahu tanggal berapa hari ini? Berapa? Tanggal 17 bulan Oktober tahun 2004. Jam berapa sekarang? Sudah jam 8 ya, setengah 8 ya. Oke, jadi hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Untuk materinya sebentar Ustazah akan sampaikan. Nah, sekarang seperti biasa sebelum kita belajar, kita baca doa dulu. Kenapa kita harus baca doa? Supaya apa yang kita pelajari hari ini bernilai ibadah di sisi Allah, dan khususnya anak-anakku dapat memahami pembelajaran pada hari ini, ya.
Itu tujuan kita baca doa. Nah sekarang langsung saja saya tunjuk untuk ketua kelasnya, silahkan maju ke depan. Sedia. Suara Dina, besar suara Pak. Salam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pagi. Ya. Pembacaan surah Al-Fatihah dilanjutkan dengan belajar. Semua tangannya depan dada, ada berdoa bagaimana? Aman yang luas, amin terimalah ya Allah. Oke, amin ya Rabbal. Mana suaranya? Ini suara, Sebelah sana, mana suaranya? ini suaraku. Tapuk 1, tapuk 2, Oke, tapuk 3, semangat, tapuk 4, konsentrasi, tapuk 5. siap belajar. Oke, semangat, siap belajar, konsentrasi. Nah, ini yang harus kita fokuskan, Dik. Hari ini, Dik, tidak ada lagi yang main-main. Jadi, hari ini anak-anakku harus semangat belajar. Kenapa? Iya, karena supaya apa yang kita pelajari juga tersimpan di sini. Jadi, barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia pasti akan dapat. Menjaga wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh dalam belajar apapun itu, maka ia akan dapatkan hasilnya sesuai dengan sungguh-sungguhnya itu. Sama halnya barang siapa yang main-main, maka hasilnya juga main-main. Jadi semangat semua. Semangat semua. Tepuk semangat. Suara. Semangat. Oke, jadi hari ini sebelum Ustazah masuk di pembelajaran, saya absen dulu, Dina. Jadi tolong yang oke, semua dengarkan namanya, Dina. Menyalip kiri. Ya. Andi Catur. Oke. Abisa Raugi Hari. Muhammad Kesia. Sakit. Muhammad Rafi. Nadia Ihsan. Hadirat Ustazah. Nadine. Hadirat Ustazah. Sakila. Hadirat Ustazah. Sakila Putri Maharani. Hadirat Ustazah. Rayyan. Ustazah. Naswan. Naufal. Ustazah. Nah, berarti hari ini yang tidak hadir satu orang karena lagi sakit. Semoga teman-teman yang lagi sakit diberi kesembuhan, bisa kembali bertemu dengan kita dalam proses belajar mengajar. Amin ya Rabbal. Oke, tadi Ustazah sudah absen kalian. Sekarang coba rapikan dulu tempat duduknya. Coba, tidak ada yang miring kiri kanan kursinya. Kasih rapi, kalau merasa kursinya mundur dikasih rapi, bajunya dikasih masuk. Iya, supaya senang belajar, nyaman belajar, Dina. Nah, sekarang coba diperhatikan semua. Ya, hari ini kita belajar apa? Besar suara tak belajar apa? Pendidikan agama. Ya, jadi sebelum Ustazah masuk di pembelajaran, saya tanya dulu, ya. Saya akan tanya dulu yang berkaitan tentang materi minggu kemarin. Ada yang masih ingat materi minggu kemarin tentang apa? Oke, silakan Nak. Tentang apa? Tentang hari kiamat. Ada yang tahu apa itu hari kiamat? Iya, hancurnya alam semesta. Yang mana itu alam semesta? Yang mana Nak? Tentang ini semua dunia beserta dengan isi. Itu tanda-tanda hari kiamat. Nah, alhamdulillah anak-anakku ternyata masih ingat pembelajaran tentang minggu kemarin, yakni tentang hari kiamat. Mana
suaranya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran ustazah ya, saya mau ngajak dulu anak-anakku. Tahu enggak lagu salawat? Salatullah. Supaya kita nyanyi dulu sebelum kita belajar nih, supaya ini otak tak fresh. Ya, karena apabila kita perbanyak salawat, maka Allah akan selalu memudahkan urusan kita. Perbanyak zikir, pasti Allah mudahkan semua. Oke, semua ya, salawat ya. Abata. Salatullah. Alhamdulillah, Masya Allah ya, salawat pagi-pagi itu hari. Nah, sekarang kita akan memasuki materi kita pada hari ini tentang, ada yang tahu rukun iman yang keenam? Apa? Beriman kepada qada dan qadar. Kalau hari kiamat rukun iman keberapa? Kelima. Berarti hari ini yang kita pelajari rukun iman yang keenam. Apa itu? Beriman kepada qada dan qadar. Ini ya, beriman kepada qada dan qadar. Jadi beriman kepada qada dan qadar itu rukun iman yang keberapa? Soalnya keberapa? Namanya semangat Ki. Ya, jadi coba diperhatikan. Tujuan ustazah membawakan atau menjelaskan materi ini kepada anak-anakku semua, yaitu, jadi ini tujuan tak mempelajari materi, supaya anak-anakku semua mampu memahami makna beriman kepada qada dan qadar. Itu tujuan utamanya kita. Nah, sedangkan tujuan yang lainnya yaitu memahami makna beriman kepada qada dan qadar. Yang kedua, supaya kita tahu yang mana itu contoh qada dan qadar. Kemudian mampu kita jelaskan seperti apa hikmah qada dan qadar, seperti itu. Nah, jadi coba diperhatikan, bisa dilihat LCD yang ada di atas layar. Nah, di atas ini ustazah akan menjelaskan materi kita yang berkaitan dengan qada dan qadar. Itulah tadi tujuan yang ustazah sampaikan kepada anak-anak. Coba diperhatikan materi, bisa dilihat? Bisa dilihat materinya? Bisa. Beriman kepada qada dan qadar. Rukun Islam, rukun iman keberapa lagi? Keenam. Nah, sekarang bisa diperhatikan, lanjut ya. Nah, itu ada berapa rukun iman? Yang pertama, iman kepada pelajari pada pagi hari ini. Nah, inilah peta konsepnya. Apa-apa yang harus kita pelajari, apa-apa yang dipelajari di materi ini. Yang pertama, tentang pengertian qada dan qadar. Kemudian, contoh qada dan qadar. Yang di sebelah sana adalah beriman kepada hikmah beriman kepada qada dan qadar. Jadi ada 3 materi yang akan kita tuntaskan pada hari ini. Nah, semoga apa yang kita pelajari hari ini anak-anakku mampu mencapai tujuan itu sendiri. Bisa tak? Bisa. Bisa tak? Bisa. Oke, pasti bisa ya. Tidak ada yang tidak bisa kalau kita mau belajar. Oke, nah kita bisa lihat di atas. Secara bahasa, pengertian qada ya. Qada berarti keputusan, ketetapan, hukum, perintah, kehendak atau pemberitahuan dan penciptaan. Itu pengertian qada menurut bahasa. Sedangkan secara istilah, qada ialah perwujudan atau realisasi dari ketetapan Allah. Qadar ini juga yaitu mengenai waktu terjadinya tempat ya atau bagaimana terjadinya sesuatu itu. Paham sampai sini? Nah, ini tentang pengertian qada dan qadar secara bahasa dan istilah. Sekarang tadi itu adalah pengertian qada dan qadar. Saya tanya dulu, kalau qada itu takdir yang bisa dirubah atau tidak? Ya. Qada adalah takdir yang tidak bisa dirubah. Kalau qadar? Bisa dirubah. Yang bisa diubah. Sekarang contoh qada
dan kodar. Nah, sekarang kita bisa lihat karena anak-anakku tadi menjawab menjelaskan apa itu kodar dan kodar. Kodar yaitu takdir yang bisa diubah, takdir yang tidak bisa dirubah, sedangkan kodar adalah takdir yang bisa dirubah. Ini contoh kodar, takdir yang tidak bisa dirubah. Yang mana contohnya? Ada yang tahu? Ada siang, ada malam. Ini tidak bisa dirubah. Kalau siang ya siang, kalau malam ya malam. Bukan bilang siang kebalik ya, jadi malam tidak dinak. Kemudian apa lagi? Manusia pasti akan mati. Ini tidak bisa dirubah. Tidak ada orang meninggal bilang, malaikat siapa pencabut nyawa? Malaikat siapa pencabut nyawa? Malaikat Israel. Turun malaikat Israel. Nah, cabut nyawanya si bacok. Enggak bilang si bacok, tunggu dulu malaikat Israel. Sudah pamatang baru kau cabut nyawamu. Minggu kemarin. Jadi di kode ini adalah takdir yang tidak bisa dirubah. Dina, kalau Allah mau seperti itu ya, tidak bisa lagi kita rubah. Inilah dia contohnya kematian. Tidak ada kematian yang ditunda-tunda. Sebentar piku mati, pulang pada sekolah. Tidak kan? Seperti itu. Kemudian ada tadi contoh kodar. Sekarang contoh kodar. Kodar yaitu contohnya takdir yang bisa dirubah. Contohnya menjadi juara kelas. Apalagi disenangi dalam pergaulan. Apalagi yang terakhir. Misalnya kita belajar ya atau berlomba. Berlomba kemudian kita tidak dapat juara. Sekalinya mau kita rubah. Caranya bagaimana? Belajar. Proses ikhtiar supaya meningkat hasilnya. Dina, itulah tadi contoh kodar dan kodar. Sekarang ada yang mau bertanya? Oke, silakan berdiri nak. Coba kasih besar suara tak. Bagaimana caranya? Dikasih tinggi nilai tak, yang awalnya rendah. Ini contoh apa ini? Ada itu? Ada. Contoh kodar. Nah, bagaimana beda caranya teman kita bisa supaya nilainya tinggi dari sebelumnya? Ustazah jawab ya. Jadi caranya itu belajar. Jangan berhenti belajar. Dina, karena biar ki berdoa, kalau tidak belajar sama saja berdoa 24 jam. Baru kita tidak belajar, baru kita tidak bekerja. Bagaimana caranya? Jadi seperti itu nak, belajar kita bisa dibarengi dengan doa supaya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya Nabi Sar kemarin peringkatnya ketiga, mau dikasih jadi pertama, belajar insya Allah pasti bisa. Tanamkan dalam diri tak, niatkan saya pasti bisa peringkat 1. Masa yang lain bisa saya tidak? Seperti itu ya. Caranya diubah yaitu proses belajar terus belajar. Paham sampai sini tentang contoh kodar dan kodar? Hikmah beriman kepada kodar dan kodar. Saya tanya dulu, apa itu hikmah? Apa itu hikmah nak? Yang tidak putus asa. Kalau kita beriman kepada kodar dan kodar, yakin kepada kodar dan kodar, maka akan dijauhkan diri kita dari sifat yang sombong dan putus asa. Yang mana itu orang putus asa? Dede, begini mau saya deh. Jangan mau belajar tak kalah bodoh mah. Jangan ya. Hilangkan semua itu. Jangan ada kata serupian deh, tak kalah rendah nilaiku. Jangan. Semua bisa diubah dengan cara belajar. Jangan putus asa nih, jangan menyerah. Nah, bilang lagunya Trian Demasi, jangan menyerah. Jangan menyerah. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Itu lagunya bagus sekali itu lagunya. Jadi jangan menyerah, syukuri apa yang ada. Seperti itu. Menumbuhkan optimisnya kita dan giat dalam bekerja. Kemudian menenangkan jiwa. Kalau kita maknai semua ini, imani semua ini, beriman kepada kodar dan kodar, maka tenang kita punya hati. Apalagi jiwa ini hati tak tenang, tentram, damai. Coba di belakang, konsentrasi dulu nah, dekatnya Anissa. Coba saya kasih breaking dulu. Mana suaranya?
Coba diperhatikan. Jadi itu tadi materi ya, ada pengertian koda, ada contoh koda dan koda, kemudian hikmah beriman kepada koda dan koda. Nah sekarang saya mau kasih dulu permainan supaya konsentrasi. Mana kepala? Ada di kepala tadi, semua kepala ya. Dengarkan dulu. Jangan pegang apa yang ustazah praktekkan, tapi peganglah apa yang ustazah sampaikan. Paham? You understand? Oke. Kepala, hidung, telinga, mulut. Masa ini mulutmu? Kepala, konsen. Kepala, ustazah tidak konsen. Hidung. Saya katakan hidung pindah sini. Hidung, mulut. Tangan, kaki, kepala, pundak, mata, hidung, pipi, telingamu mana? Mana telingamu? Konsentrasi. Biasa sudah konsentrasi. Kenapa Ustaz kasih permainan seperti itu? Supaya saya tahu yang mana yang otaknya kemana-kemana dan yang mana yang memang konsentrasi. Ternyata alhamdulillah 90% anak-anakku pada konsentrasi. Tepuk hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Kelas hebat. Oke, semua hebat ya. Nah, itulah tadi materi yang ustazah sampaikan. Tentang apa lagi tadi yang pertama? Pengertian koda dan koda. Saya tanya, koda itu bisa dirubah atau tidak? Tidak. Bisa. Mana suaranya? Ini suaraku. Tadi ustazah sudah menjelaskan tentang materi kita, apa pengertian, contoh, dan hikmah. Sekarang ustazah akan bagi kelompok ya. Cukup ini saja yang pindah, kayaknya novel pindah ke belakang supaya seimbang karena belakang hanya 3 orang. Silakan kita koda, ini koda yang depan, yang di belakang kelompok koda. Jadi ini perhatikan, bisa dilihat. Ini ada LKPD, ada lembar kerja kelompoknya anak-anak semua. Ini dikerja per kelompok. Di sini ada nama kelompok, tulis nama anggotanya siapa, nama lengkapnya siapa. Kemudian, silahkan merumuskan hipotesis tentang apa yang ada, apa yang dijelaskan tadi ustazah. Jelas ringkasnya, materinya apa ya? Misalnya di sini kelompok koda. Apa itu koda? Apa contohnya? Ada di sini. Ada contoh dari kita yang isi di dalam saya mau lihat apakah kalian perhatikan tadi bisa ustazah menjelaskan atau hanya sekedar mendengarkan masuk kanan keluar kiri. Tapi semoga anak-anakku pada mengerti. Oke, siap? Siap. Ustazah bagi kelompok ya. Ya. Silahkan yang sudah dapat kertas boleh tidak bersambung. Koda ini kelompok koda siapa? Anisan. Tulis siapa nama ketuanya di atas ya. Oke, silahkan. Jadi silahkan dikerja dengan tenang. LKPD. Iya. Kenapa nak? Ada yang mau dipertanyakan? Oke. Yang mana? Ini. Kodar itu takdir yang bisa dirubah. Berarti apa kira-kira? Contohnya juga semangatnya. Ini semangatku. Oke, silahkan dikerja. Kita kasih waktu 10 menit untuk kerja tugas kelompok. Sudah? Ada yang sudah selesai? Selesai semua? Sudah. Oke, sekarang saya kasih waktu untuk membaca sama teman-teman kelompoknya supaya sebentar kalau diskusi bisa menjelaskan dengan rinci dengan baik ya. Silakan dibaca. Saya kasih waktu 3 menit dari sekarang. Silakan nak bekerja sama kita. Ini di belakang bagaimana? Aman? Aman? Iya.
Oke, sudah semua? Sudah melihat? Sudah berdiskusi? Oke, sekarang coba konsentrasi. Iya. Iya, kenapa? Coba lihat. Iya, coba lihat. Teman-teman bertanya. Oke, kodar ya. Iya, sudah betul. Jadi sebentar diskusi Dina. Perwakilan kelompok ya, masing-masing perwakilan kelompok. Nah, tepuk hebat. Aku hebat. Semua hebat. Sekarang, karena tadi Ustazah sudah lihat semua hasilnya, sekarang saya mau perwakilan kelompok untuk menampilkan hasil kerja kelompoknya, untuk mendiskusikan hasil kerja kelompoknya. Saya mau dari kelompok Kodar, siapa yang bisa mewakili kelompok Kodar? Ada yang bisa? Oke, kelompoknya ini, kelompok Kodar yang ketiga. Kemudian kelompok Kodar ada yang bisa? Oke, yang di sebelah sana ya, mewakili. Silahkan saya untuk mengefisienkan waktu, anak. Kita persilahkan teman kita kelompok Kodar 3 untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Silahkan berdiri semua. Ayo sini depan. Ya, berdiri saja depan ya. Sini. Semua. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kodar dari semua ada catur, cakra dan naswan. Kami akan mempresentasikan pengertian Kodar dan contoh Kodar. Pengertian Kodar adalah sesuatu yang tidak bisa diubah. Contoh Kodar adalah ada siang, ada malam, dan semua manusia pasti mati. Coba, betul enggak? Itulah hasil dari presentasi kami. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau tanya? Oke, silakan. Ustaz suara tanah. Ya. Coba sebutkan takdir yang tidak bisa dirubah. Oke, Nadir. Ada siang, ada malam, dan semua manusia pasti mati. Nah, itu takdir yang tidak bisa dirubah. Paham sampai sini? Paham. Salut. Terima kasih banyak untuk kelompok perwakilan Koda menjelaskan hasil presentasinya. Alhamdulillah luar biasa. Benar ya caranya ya? Oke, luar biasa. Yang bertanya juga hebat. Oke, silahkan turun nak. Makasih banyak. Iya. Oke, sekarang perwakilan dari Koda untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silahkan berdiri yang tadi. Oke, silahkan nak. Kelompok Koda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kodar 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Ini ada Akila, ada Jasmine, dan ada Muzari. Pengertian Kodar adalah takdir yang bisa diubah. Sedangkan contoh Kodar adalah mendapatkan gelar kelas dan nilai kurang bagus. Oke, sudah betul? Betul. Semua sapu hebat. Tadi teman kita menjelaskan tentang Kodar. Ada yang tahu yang mana itu contoh Kodar? Yang mana lagi tadi disebutkan? Ada, coba agak tahu yang tahu. Silahkan Afika. Menjadi juara kelas. Menjadi juara kelas. Itu dengan cara apa? Belajar. Oke, silahkan tutup. Nah, Itulah tadi hasil presentasi dari Mana suaranya? Alhamdulillah tadi teman kita sudah mendiskusikan, sudah mempresentasikan perwakilan masing-masing kelompok Koda dan Koda. Itu alhamdulillah luar biasa ya, luar biasa sekali. Ustazah apresiasi sekali kalian semua. Dan insya Allah sebentar di akhir pembelajaran Ustazah akan nilai semua. Untuk sekarang saya mau hasil kerja kelompoknya silahkan dikumpul karena Ustazah mau menilai juga. Iya, apakah ini sudah masuk dalam kategori? Perhatikan. Sekarang Ustazah akan lihat ya hasil kerja. Ya, tulisannya masih mau dikasih lurus-lurus karena naik turun naik gunung turun gunung. Ya, tapi tidak apa-apa.
Hasilnya bagus, luar biasa. Masih mau dilengkapi tidak? Kerjasama yang bagus. Oke, coba semua tepuk salut. Salut, salut. Nah, itulah tadi hasil presentasi teman kalian, dan Ustazah sudah memberikan apresiasi setiap kelompok, dan semoga minggu ke depan anak-anakku yang sudah tampil bisa meningkatkan dan dipertahankan yang sudah bagus itu kedepannya bisa lebih baik lagi ya. Ya, jadi jangan menyerah. Jangan menyerah. Mana suaranya? Tadi teman kita, tadi Ustazah sudah ini, sekarang saya mau tanya, mau memberikan umpan balik kepada kalian semua. Apakah kalian mengerti dari materi hari ini atau masih ada yang kurang dipahami? Sekarang saya mau tanya. Coba konsentrasi pertanyaannya Ustazah. Coba siapa yang tahu apa itu pengertian koda? Oke, silakan berdiri. Besar suara. Luar biasa. Tepuk salut. Atau ketentuan Allah yang tidak bisa diubah. Oke, itu tadi jawabannya Nabi Sar, sudah benar sekali. Tidak ada lagi yang salah. Berarti anak-anakku semua sudah paham sampai sini kan? Pertanyaan berikutnya dari perempuan. Coba bisa dijawab kira-kira. Contoh koda. Ayo, dari perempuan. Contoh koda. Oke, silahkan berdiri. Iya. Iya, luar biasa. Tapi ada malam dan kematian tidak bisa. Ini tadi kita sudah Ustazah sudah memberikan umpan balik kepada anak-anakku semua. Sekarang Ustazah akan memberikan LKPD mandiri. Ini bukan per kelompok lagi, tapi sendiri-sendiri dikerja. Namanya LKPD apa? Lembar kerja peserta didik. Ini coba diperhatikan. Di sini ada nama peserta didik, ada kelas. Kemudian tadi per kelompok, sekarang perorangan lagi supaya saya tahu yang mana betul-betul memperhatikan ya. Oke, silakan Ustazah bagi. Oke. Ya. Sudah dapat semua LKPD-nya? Silakan dikerjakan dengan tenang, tidak ada suara, tidak ada apa ya ganggu teman, silakan dikerja. Tulis nama tak, kemudian Ustazah kasih waktu 5 menit untuk kerja LKPD. Silakan dikerja dengan tenang. Bagaimana semua? Sudah selesai? Oh, masih ada yang belum? Oke, cepat. Sisa sedikit lagi, selesaikan dengan selesai. Nah, coba diperhatikan semua. Ya, silahkan dikumpul yang sudah selesai. Tugasnya dikumpul. Ayo, tugasnya dikumpul. Dari Rafli. Itu ya. Ya, ini jangan lupa kita. Semua real dari kerja sendiri. Coba luar biasa ya kelas 6. Iya. Nah. Alhamdulillah anak-anakku telah mengerjakan LKPD mandirinya, dan Ustazah sudah periksa dan hasilnya juga alhamdulillah semua memuaskan. Ya, nilainya semua tinggi-tinggi semua. Alhamdulillah. Sekarang kita akan refleksi kembali pembelajaran yang tadi. Ada tidak yang bisa sebutkan apa materinya tadi, tentang apa? Tentang apa? Koda dan kodar. Apa lagi? Contoh kepada koda dan kodar. Apa? Satu saja. Coba. Apa? Menenangkan jiwa. Membuat orang selalu bersyukur, bersabar nih. Itu adalah hikmah beriman kepada koda dan kodanya. Tadi kita sudah refleksi LKPD
PPD refleksi materi hari ini. Alhamdulillah anak-anakku semua pada ingat, pada memahami semua. Dan semoga tujuan kita bisa tercapai ya. Pulang di rumah bisa menghasilkan, bisa memahami materi kita dengan baik. Oke, sekarang sebelum Ustazah tutup materi ini, ya, coba konsentrasi dulu. Sebelum Ustazah tutup materi ini, ya, saya akan menyampaikan tentang materi minggu depan. Materi minggu depan supaya anak-anakku semua bisa belajar, membekali dirinya sebelum masuk ke pembelajaran minggu depan. Materi kita minggu depan itu tentang Asmaul Husna. Tahu Asmaul Husna yang mana itu? Salut. Oke, sebagai kesimpulan dari materi kita pada hari ini yaitu anak-anakku semua, kalau kita mengerjakan sesuatu, tolong dipikirkan dulu dengan sebaik mungkin. Karena apa yang kita kerjakan maka ada hasilnya, akan ada hasilnya. Entah hal itu bersifat positif atau negatif, tergantung dari apa yang kalian kerjakan. Selalulah bersikap jujur sebab Allah Maha tahu segalanya. Itu tadi jadi kesimpulan materinya yaitu qadar, artinya qadar itu takdir yang tidak bisa dirubah, sedangkan qadar takdir yang bisa dirubah. Contoh qadar yaitu kematian, ada pagi ada malam. Kemudian contoh qadar ketika kita mau meningkatkan hasil belajar kita, hasil kejuaraan kita, hasil apa lagi namanya, peringkat kita, ya harus belajar supaya hasilnya juga sungguh-sungguh. Kesimpulan dari materi kita pada pagi hari ini. Nah, sekarang sebelum Ustazah tutup, kita baca doa dulu seperti biasa. Berdoa dulu setelah belajar ya. Oke, silakan ketua kelas seperti biasa naik di depan untuk pimpin temannya baca doa setelah belajar. Dengan ini saya persilahkan. Ya, semangat. Berdiri semua semangat. Semangat ya. Kita salawat dulu sekali ya. Abata sholatullah ala toha rasulillah salamullah ala yasin ala yasin habibillah. Oke, itulah tadi materi Ustaz pada pagi hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan, dan namanya manusia tidak akan pernah lepas dari namanya kesalahan. Kebenarnya itu datangnya dari Allah, dan kalau ada salah itu datang dari diri Ustazah sendiri. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan berhenti mewarnai jutaan mimpi di bumi. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita. Meow.